Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer. Sebelum kita meninjau sejarah perkembangan komputer, kita memahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan komputer dan apa yang disebut dengan sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu sistem di mana pada sistem itu terdapat input atau masukan, pengolahan data input, penyimpanan data, dan keluaran atau output berupa hasil pengolahan input, di mana keempatnya menjadi suatu kesatuan yang dikerjakan secara otomatis. Dengan ini, sistem komputer, kita bisa menyebut beberapa sistem yang dikategorikan sebagai sistem komputer, misalnya telepon, televisi, radio, komputer, dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya itu memenuhi persyaratan tersebut. Di sini berarti bahwa komputer adalah bagian dari sistem komputer. Komputer sebagai suatu sistem, dia akan bermanfaat apabila ada input yang dimasukkan, dan ada hasil yang kita harapkan dari input tersebut, sesuai dengan keinginan kita. Untuk menghasilkan output, komputer harus melakukan pengolahan data, maka komputer memiliki piranti pengolahan data yang disebut dengan prosesor, yang terdapat pada CPU atau Central Processing Unit. Kecepatan pengolahan data dari suatu komputer menunjukkan kemampuan dari komputer tersebut. Komputer generasi lama mempunyai kecepatan pengolahan data yang rendah. Hal ini karena prosesor yang ada pada komputer generasi lama memang prosesor yang kemampuannya rendah, karena tidak memakai microchip. Selain kecepatan pengolahan data, perbedaan komputer generasi lama dan komputer generasi baru juga ditandai oleh baik tidaknya tampilan gambar pada layar monitor. Satuan tampilan gambar pada layar monitor adalah piksel atau titik. Banyaknya titik yang dapat ditampilkan pada layar disebut resolusi. Jadi, semakin tinggi resolusi suatu layar, maka tampilan gambar akan semakin baik. Perbedaan lainnya dari komputer generasi lama dan komputer generasi baru terletak pada kemampuannya menyimpan memori pada pengolahan data. Memori yang disimpan pada saat pemakaian komputer disebut RAM atau Random Access Memory. Pada komputer generasi lama, kemampuan RAM-nya lebih rendah dibandingkan dengan komputer generasi yang baru. Komponen yang juga membedakan antara komputer generasi baru dan komputer generasi lama adalah kemampuan menyimpan data atau recording. Baik penyimpanan data sementara, RAM maupun penyimpanan data tetap pada disk atau hard disk. Komputer generasi baru tentu memiliki kapasitas penyimpanan data yang lebih baik dibandingkan dengan komputer generasi lama. Di samping itu, bisa tidaknya perangkat-perangkat pendukung yang dihubungkan ke komputer seperti hard disk, CD-ROM, scanner, kamera, dan peralatan audio visual juga membedakan komputer generasi baru dengan komputer generasi lama. Selanjutnya adalah perkembangan komputer di dunia. Perkembangan komputer dimulai dengan perkembangan alat hitung. Sejak elektronika belum berkembang, manusia sudah banyak mengembangkan alat hitung non-elektronika. Kita mengenal alat hitung Sempoa yang dikembangkan oleh bangsa Cina, yang ternyata sampai sekarang masih terpakai. Setelah ditemukan sistem elektronika, alat hitung yang berkembang sangat pesat dimulai oleh Charles Babbage tahun 1933, menciptakan mesin hitung yang disebut dengan difference engine, yang selanjutnya dikembangkan menjadi analytical engine, yang dapat menjalankan program sederhana sehingga mesin ini disebut dengan General Purpose Digital Computer, yang merupakan cikal bakal komputer modern. Karena kepopulerannya itu, Charles Babbage dianggap sebagai bapak komputer modern. Selanjutnya adalah Howard Aiken tahun 1937, ahli matematika dari Universitas Harvard, merancang sebuah komputer yang dapat melakukan operasi aritmatika dan logika otomatis. Mulanya dibuat secara mekanik elektronik. Dengan bantuan perusahaan IBM, tahun 1944, komputer Howard Aiken dapat dibuat secara elektronik dan disebut dengan Harvard Mark I ASCC atau Automatic Sequence Controlled Calculator. Selanjutnya adalah komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu 1. Memakai konsep storage program atau operasi komputer dikontrol oleh program yang tersimpan di memori komputer. 2. Program dibuat dengan bahasa mesin atau menggunakan konsep biner disebut bahasa tingkat rendah. 3. Proses pengolahan data masih lambat. Mesin memakai daya listrik besar dan cepat panas. 4. Komponen sirkuitnya memakai tabung hampa. 5. Ukuran fisiknya besar. 6. Memori disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk.
Selanjutnya, beberapa komputer generasi pertama ini antara lain 1. Electronic Numerical Integrator and Calculator atau yang disingkat dengan NIH tahun 1942. 2. Harvard Mark II tahun 1947. Ini merupakan kelanjutan dari Harvard Mark yang pertama, tetapi dengan kecepatan 12 kali lebih baik. 3. Electronic Delay Storage Automatic Computer atau yang disingkat dengan EDSH tahun 1949, dibuat di Cambridge University. 4. Harvard Mark yang ketiga tahun 1949. 5. Automatic Calculating Engine atau yang disingkat dengan ACA tahun 1950. 6. IBM 701 tahun 1953 dan IBM 705 tahun 1959 dibuat oleh perusahaan IBM. Ini merupakan komputer komersial pertama. Lalu ini adalah gambar dari komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai dengan 1956. Selanjutnya ada komputer generasi kedua. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu 1. Program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau tidak memakai kode biner, tetapi memakai kode dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh manusia. Misalnya Fortran, COBOL, BASIC, ALGOL, dan lain-lain. 2. Kapasitas memori cukup besar. 3. Penyimpanan memori dengan magnetic tape dan magnetic disk berbentuk removable disk atau disk. 4. Komponen sirkuitnya memakai transistor. 5. Mempunyai proses real-time dan time sharing. 6. Proses operasinya sudah cepat. 7. Ukuran fisiknya lebih kecil, kebutuhan daya listrik lebih sedikit. 8. Lebih berorientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Lalu, beberapa contoh komputer generasi kedua yaitu 1. Komputer PDP-1 sampai dengan PDP-8 tahun 1963 dibuat oleh Digital Equipment Corporation. 2. Pengembangan lanjutan dari generasi pertama seperti UNIVAC 3, IBM 7070, IBM 1600, dan NCR 300, dan lain-lain. Lalu ini adalah gambaran dari komputer generasi kedua dari tahun 1956 sampai dengan 1964. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu 1. Komponen sirkuitnya memakai IC atau Integrated Circuit. 2. Kecepatan operasi, kapasitas memori, ukuran fisik, dan penggunaan daya listrik lebih baik dari generasi kedua. 3. Memakai magnetic disk yang bersifat random access. 4. Dapat melakukan multiprogramming. 5. Alat input dan output mengalami perkembangan. 6. Dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Selanjutnya, beberapa contoh komputer generasi ketiga yaitu 1. IBM S/30 tahun 1964 memakai IC dan dapat melakukan operasi satu lingkaran penuh. 2. Nova tahun 1968, komputer mini 16 bit pertama dibuat oleh General Corporation. 3. Komputer-komputer yang merupakan pengembang dari generasi kedua antara lain UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, NCR, CDC 600, dan PDP 11. Lalu ini adalah gambar dari komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai dengan 1970. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu 1. Sirkuit memakai LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan dari beribu-ribu isi yang dijadikan satu dalam sebuah chip yang kemudian berkembang menjadi VLSI atau Very LSI. 2. Menggunakan chip mikroprosesor dan chip semikonduktor untuk memori komputer. Selanjutnya, beberapa contoh komputer generasi keempat yaitu 1. IBM 370 tahun 1970 memakai LSI. 2. Intel 4004 mikroprosesor
tahun 1971, dikembangkan oleh Intel Corporation memakai chip mikroprosesor keluaran Intel pertama. 3. Personal komputer tahun 1977 merupakan komputer dengan ukuran yang kecil dan harganya murah, misalnya Apple II, Radio Shack, dan Commodore. 4. Desktop komputer atau komputer di atas meja tahun 1981 dikembangkan oleh Xerox Corporation menggunakan sistem Windows dan menggunakan mouse yang pertama. Lalu ini adalah gambaran dari komputer generasi keempat tahun 1971 sampai dengan sekarang. Selanjutnya adalah perkembangan komputer di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan komputer ditandai dengan masuknya desktop komputer dan personal komputer. Selain komputer desktop dan personal komputer, ada juga masuk ke Indonesia mini komputer dan mikrokomputer, tetapi tidak akan dibahas di sini. Personal komputer adalah komputer-komputer yang banyak kita pakai sekarang ini. Sedangkan komputer mini dan komputer mikro biasanya dipakai pada perusahaan-perusahaan pengolah data. Di Indonesia, komputer yang pertama berkembang adalah komputer generasi keempat yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple, yaitu Apple II dan Apple IIa. Komputer pertama Apple ini memakai disket besar ukuran 5,5 inci, yang kemampuan menyimpannya maksimal hanya 360 KB atau setara dengan 360.000 huruf atau karakter. Tidak memiliki hard disk dan monitornya resolusi rendah dan monokrom atau tidak berwarna. Setara dengan komputer Apple generasi pertama ini adalah komputer personal komputer XT yang memiliki mikrochip prosesor 186. Lalu, satuan kapasitas memori komputer tepatnya yaitu 1 byte sama dengan 8 bit atau 1 huruf atau karakter, 1 kilobyte sama dengan 1024 byte, 1 megabyte sama dengan 1000 kilobyte, 1 gigabyte sama dengan 1000 megabyte, 1 terabyte sama dengan 1000 gigabyte. Perkembangan selanjutnya, komputer dari perusahaan Apple tidak diminati oleh pemakai di Indonesia. Pemakai di Indonesia memilih komputer merek-merek lain dengan sistem IBM. Kelanjutan dari personal komputer XT adalah personal komputer AT dengan mikrochip prosesor 286 dan dilengkapi dengan dua macam disket ukuran 5,5 dan 3,5 dengan kapasitas yang mencapai 720 KB untuk disket 5,5 dan 1,44 MB untuk disket 3,5. Dan sudah dilengkapi dengan hard disk kapasitas 42 MB, monitor berwarna CGA dengan resolusi kurang dari 640 x 480 pixel. Pada komputer ini, sistem operasi yang dipakai adalah DOS atau Disk Operating System. Pada perkembangan berikutnya adalah personal komputer AT dengan prosesor 386 dan prosesor 486. Hanya memakai disket kecil 3,5 inci, RAM 16 KB, hard disk dengan kapasitas meningkat sampai lebih dari 100 MB. Monitor berwarna VGA dengan resolusi mencapai 640 x 480 pixel. Pada komputer ini sudah dapat memakai sistem Windows generasi pertama. Tahun-tahun selanjutnya, pemakai komputer di Indonesia memasuki era prosesor Intel Pentium dengan RAM 16-32 KB. Kemampuan menyimpan hard disk mencapai lebih dari 400 MB. Monitor SVGA dengan resolusi mencapai 1024 x 768 pixel. Setelah generasi prosesor Pentium, perkembangan komputer menjadi sangat cepat, yaitu masuk ke Intel Pentium II, Intel Pentium III, dan sekarang sudah berada di Intel Pentium IV. Kapasitas RAM dan hard disk pun meningkat. Hard disk bisa mencapai 2 GB setara dengan 2000 MB. Dan sistem operasional Windows sudah mencapai generasi keempat, yaitu Windows 2000. Atau Windows 311 dan sebelumnya Windows 95, Windows 98, dan Windows 2000. Komputer yang bisa kita pakai untuk menunjang mata kuliah ini harus memakai sistem Windows 2000 yang dilengkapi dengan prosesor Intel Pentium 2, 3, atau 4.
Dan di dalam komputer kita harus menginstal software Microsoft Word dengan Equation, software Microsoft Excel, dan software Internet Explorer. Ketiga software tersebut akan kita pakai pada modul-modul berikutnya. Jadi, ringkasan dari materi ini adalah sistem komputer adalah suatu sistem di mana pada sistem itu terdapat input atau masukan, pengolahan data input, penyimpanan data atau recording data, dan keluaran atau output berupa hasil pengolahan input, di mana keempatnya menjadi suatu kesatuan yang dikerjakan secara otomatis. Contohnya, telepon, televisi, radio, komputer, dan lain-lain. Kesemuanya itu memenuhi persyaratan tersebut. Lalu, yang membedakan antara komputer generasi baru dengan komputer generasi lama antara lain adalah kemampuan prosesor, kemampuan menyimpan data, resolusi monitor, dan kemampuan multimedia. Perkembangan komputer dari mulai komputer pertama diciptakan sampai sekarang dibedakan menjadi 4 generasi, yaitu komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, dan komputer generasi keempat. Perkembangan komputer di Indonesia dimulai dengan masuknya Apple Komputer yang sudah memakai microchip prosesor IBM Personal Computer 186 sampai sekarang komputer dengan prosesor Pentium 4. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.